engkau tidak butuh kami kepada sholat, tidak butuh kepada sholat. Kami nggak butuh sholat. Karena apa? Li'anna sa'ida sa'idul azali. Karena bagi kami yaitu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu thariqah, ilmu syariat dan juga ilmu hakikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nukil dari kitab Kifayatul Asqiyah. Musannif mengatakan labudda lisalikit thariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi salisati. Wajib bagi orang yang ingin menuju jalan akhirat untuk mengumpulkan dari tiga ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu hakikat dan juga ilmu thariqah. Wa adamu ta'dili li syai'in minha, dan tidak menghilangkan dari syariat, menghilangkan thariqat dan juga ilmu hakikat. Kita contohkan yang namanya syariat, misalkan sholat, ilmu sholat. Kemudian thariqat itu adalah melakukan sholatnya. Dan hakikat adalah esensi dari sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, terus mengingat kepada Allah dan lain-lainnya. Jelas ya? Saya ulang, syariat itu ilmu sholatnya, thariqat itu melakukan sholatnya, hakikat itu adalah esensi dari atau maksud dari kita sholatnya. Tidak boleh mengosongkan dari tiga tersebut, harus ada tiga semuanya. Karena apa? Li'annal haqiqata bila syariatin batilatun. Karena hakikat tanpa syariat itu batil. Orang yang hanya melakukan, misalkan ingat kepada Allah tapi tidak sholat, itu adalah batil. Wasyari'atu bila haqiqatin batilatun. Adapun ilmu hakikat tanpa syariat itu suwung atau kosong, tidak bermakna. Kalam ini juga dinukil oleh sebagian ulama seperti Imam Asy-Sya'rawi gitu. Jadi masyhur kalam ini. Al-haqiqah bila syariah batilah, wa syariah bila haqiqah adilah. Misalul awal, contoh yang pertama, orang yang hanya melakukan hakikat tanpa dia melakukan yang namanya syariat, hanya melakukan ingat kepada Allah tapi dia tidak sholat. Contohnya seperti ini. Antaqula li syahsin sholli. Kamu berkata kepada orang, sholatlah. Fayaqulu laka la hajata ila sholah. Maka dia berkata kepada engkau, tidak butuh kami kepada sholat, tidak butuh kepada sholat. Kami nggak butuh sholat. Karena apa? Li'anna sa'ida sa'idul azali. Karena bagi kami, yaitu orang-orang yang tidak mau sholat, hanya ingat kepada Allah, kalau yang namanya keberuntungan itu adalah keberuntungan yang bangsa azali. Fa'in kuntu sa'idan, kalau saya memang sudah ditakdir menjadi orang yang sa'id, orang yang beruntung, dakhaltun jannata wa illam usolli, saya akan masuk surga walaupun saya tidak sholat. Itu kata orang yang hanya hakikat tanpa syariat. Wa illa dakhaltun naro wa in sholaitu, dan saya akan masuk neraka walaupun saya itu sholat. Nah, ngapain sholat? Itu kata orang yang batil. Jangan diikuti orang-orang seperti itu. Wa misalus saniyati, contoh yang kedua yaitu orang yang hanya syariat tanpa dia melakukan hakikat. Itu adalah may ya'mal li ajlil jannati. Orang yang hanya beramal hanya untuk kepengen surga, bukan untuk ridhonya Allah, tidak ikhlas. Wa yaqulu, dan dia berkata, laula amali lamma dakhaltuha. Kalau saya tidak beramal, mungkin saya tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau mungkin saya tidak sholat, mungkin saya tidak dimasukkan surga oleh Allah. Nah, fahadhihi syari'atun 'adilatun. Ini adalah sebuah syariat atau aturan yang hanya kosong, ilmu syariat yang kosong. Ya kosong seperti itu. Nanti saya jelaskan kosongnya gimana. Wa mana kauniha 'adilatan. Adapun mana kosong di sini adalah anna wujudaha ka'adamiha. Li'anna
dukhulal jannati bifadlillah. Yang satu batilnya itu mengatakan lah, buat apa sholat kalau sudah ditakdir surga ya surga. Tuh. Yang kedua mengatakan, nah, saya tidak akan masuk surga karena saya tidak akan masuk surga kalau saya tidak sholat. Itu cuma syariat. Tapi yang masyhur bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya masuk surga li anna dukhulal jannati bifadlillahi, karena fadlnya Allah. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh musannif kitab Kifayatul Azkiya Syekh Abi Bakar Syadha Ad-Dimyati, seorang yang juga masyhur. Beliau punya karangan kitab I'anatul Talibin Syarhi Syaril Mu'in. Beliau adalah murid dari Imam Matawali Kutub Syekh As-Sarif As-Sajid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jidan yang masyhur. Maka ilmunya jelas. Beliau itu terkenal selain faham dan alim fikih, juga alim ilmu hakikat. Ini adalah suatu kitab yang memang direkomendasikan. Kita akan membahas tentang syariat. Wa syariatu hiya al-ma'muratu allati amarullahu biha. Yang namanya ilmu syariat atau syariat itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Wal munhiyatu allati nahallahu anha. Dan Allah, larangan-larangan Allah yang Allah perintah untuk kita menjauhinya. Wat thariqatu, adapun yang namanya ilmu thariqah iku al-jarru ala dzalika wal amalu bihi, yaitu melakukan syariat tersebut. Misalkan sholat, ilmu sholat, kita tahu sholat itu wajib, Allah merintahkan, maka kita melakukan sholat itu namanya thariqah. Wal haqiqatu nadruhu li bawatinil umuri wasyuhu bil fi'li minallah. Adapun yang namanya ilmu haqiqah yaitu bisanya dia memahami bahwasanya dia paham akan inti-inti esensi perintah-perintah Allah. Dan dia mengetahui bahwasanya dia melakukan itu karena perintah Allah. Dan dia melakukan itu memang karena sudah, kalau bisa melakukan perintah itu memang dia sudah ditakdirkan Allah, maka dia syukur gitu. Dan tidak bangga, tidak sombong. Saya bisa sholat tuh karena saya bisa haji karena uang saya. Enggak, itu karena Allah. Faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah, tak liman libadi. Firman Allah untuk membimbing agar kita mengikuti syariat dan juga hakikat. Itu termaktub dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Mura'an fihi dhahiru syariati, itu menjaga dari zahirnya syariat. Kita harus sholat, na'budu, beribadah kepada Allah. Li'annahu manzurun fihi ilal kasabi, karena ayat itu memerintahkan kita untuk melakukan, tidak hanya cuma berpikir, kepada sholat. Yaitu az-zahiri alladhi huwa fi'lul abdi, yaitu pekerjaan dari hamba, bukan hanya mikir. Wa qauluhu iyyaka nasta'in, dan firman Allah yaitu iyyaka nasta'in, mura'an, itu menjaga, fihi al-haqiqah, ilmu hakikat. Li'anna fihi tabarru al-abdi min haulihi wa quwwatihi wa syuhudi annal fi'la la yatimmu ila bima'unatillahi wa quwwatihi. Ini menunjukkan kepada hamba iyyaka nasta'in bahwasanya seorang hamba itu tidak mampu untuk beribadah kepada Allah
dan tidak kuat untuk atau menyingkir dari maksiat, kecuali karena memang mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ketika dia beribadah, ya Allah kami tidak sanggup untuk melakukan ini, kecuali memang Engkau telah menakdirkan kami, maka kami bersyukur. Walhasilu, maka hasilnya yajibu alal abadi, wajib kepada hamba ayyamala bijami'i ma amarallahu bih, untuk beramal atau melakukan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Wa yajtanibu jami'a ma nahahullahu anhu, dan dia menjauhi segala sesuatu yang Allah telah larang kepadanya. Lakinnahu la yulahidha anna amalahu waladhi yunjihu. Tapi dia tidak boleh meyakini bahwasanya amalnya itu yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Wa huwallazi yudkhiluhul jannata, dan amal itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Walaulahu lam hasolallahu. Kalau tidak karena sholat mungkin tidak akan masuk surga. Dalika bal yula hidha bil amali imtisalal amrillahi biqaulihi fa'budillaha mukhlishan lahudin. Maka seorang hamba hendaknya dia beramal itu tidak melirik atau tidak melihat kepada ganjaran atau pahala, tetapi dia hendaknya beramal karena memang untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas. Wa in asabahu alal amali fa huwa mahdu fi'lin minhu. Kalau dia memang diberikan pahala, maka atas amalnya, maka dia murni mendapatkan fadl dari Allah. Wa in aqibahu, kalau Allah kok menyiksanya, famahdu adlin minhu, maka itu adalah murni keadilan Allah. La yus'alu amma yaf'alu, tidak boleh ditanyakan atas apa yang akan Allah perbuat atau kehendaki. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkatalah Imam Hasan Al-Basri, ilmul haqiqati tarku mulahatati thawabil amali. Yang namanya ilmu hakikat itu meninggalkan melihat atau mengingat atau apapun itu pahala amal. Kita sholat aja gitu lillahi ta'ala, enggak mengharapkan untuk ini, untuk itu. Itu ngendikannya Hasan Al-Basri. La tarkul amali, tapi tidak meninggalkan amal. Tidak melihat amal, pahala amal, bukan berarti tidak beramal. Tetap melakukan amal, yaitu sholat, tapi tidak melihat balasannya. Wa qala Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dan telah berkatalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man dhanna anahu bidunil jahdi yasilu ilal jannati huwa mutammanin. Orang yang menyangka bahwasanya tanpa dia sungguh-sungguh untuk melakukan amal akan mengantarkan dia kepada surga, maka dia hanya orang yang berangan-angan atau khoyali atau kosong atau halu. Orang yang menyangka dia tanpa melakukan sholat atau ibadah kepada Allah bisa sampai kepada surga, maka dia adalah orang yang hanya khoyali, mimpi, halu. Wa man dhanna anahu bi badlil jahdi yasilu ilal jannati fa huwa muta'annin. Adapun orang yang menyangka bahwasanya dengan sungguh-sungguhlah yang itu bisa menyampaikan dia kepada surga, maka dia hanya orang yang kesel. Jadi kalau kita sholat hanya mengharapkan pahala misalkan, itu hanya kesel. Hendaknya kita sholat itu murni karena Allah. Kalau
murni karena Allah ya nggak kesel, karena Allah yang kita cintai. Misalkan kita punya orang yang dicinta, beli ini nih, ya mesti beliin kalau kita mampu. Harus ke sini, harus ke sini. Apalagi kalau zaman-zaman now itu orang yang mabuk cinta itu, apa yang kamu minta akan aku lakukan ya. Tidak mengharapkan apa-apa pasti itu. Itu kata-kata orang yang lagi jatuh cinta. Sama saja kalau kita memang ilmunya sudah benar itu ya melakukan ibadah, mau ngaji, mau sholat, mau berbakti pada orang tua, tidak mengharapkan apapun kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan membacanya atau irobnya.